Perkenalkan, nama saya Kevin Siregar. Di video kali ini saya ingin membuat tugas robotik yaitu tentang push button dan limit switch. Nah, sebelumnya kita masuk ke aplikasi switching. Nah, yang pertama saya akan membuat rangkaian kontrol dengan push button dan limit switch. Pertama itu saya ingin membuat dengan katup 3/2 dan single solenoid valve. Oke, yang pertama saya ingin membuat rangkaian elektrikalnya. Yang kita butuhkan itu elektrikal 24 volt dan elektrikal 0 volt. Lalu kita memerlukan push button dan kita memerlukan back switch 2 biji, dan kita memerlukan relay, dan kita memerlukan solenoid valve, dan tidak lupa kita memberi brake switch. Nah, setelah komponen sudah kita dapatkan, langsung kita tarik jalurnya ke 6 kaki solenoid valve, kita hubungkan ke kanal volt, dan relay kita hubungkan ke transfer connection 0 volt, dan hubungan ke brake switch. Kaki satu brake switch kita hubungkan ke push button, dan kaki satu push button kita hubungkan ke elektrikal 24 volt. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, setelah rangkaiannya sudah terbuat jalurnya, langsung kita akan memberi label atau nama. Ini kita buat R1, ini kita buat solenoid 1 atau SOL 1, dan ini kita buat LS atau limit switch. Ini kita beri nama S1 atau button 1. Ini kita beri nama R1 supaya relay terhubung dengan back switch. Nah, setelah rangkaian elektrikal sudah selesai, selanjutnya saya akan membuat rangkaian pneumatiknya. Yang kita perlukan itu single action cylinder, karena rangkaian ini menggunakan single action cylinder, dan memerlukan one way flow, dan saya memerlukan katup 3/2 dan kompresor. One way flow nya kita ubah arah rotasinya 90 derajat. Nah, dari kompresor kita hubungkan ke kaki 1 katup 3/2, dan pada kaki 3 katup 3/2 kita beri terminator ini. Dan tidak lupa kita beri akvasi sebelah kirinya itu solenoid valve, dan tidak lupa kita beri spring return, dan tidak lupa mengubah 45 derajat sesuai dengan slide yang telah diberikan. Nah, setelah itu kita hubungkan kaki 2 katup 3/2 ke one way flow, dan one way flow kita hubungkan ke silinder dia tunggal. Nah, setelah semuanya sudah selesai, di sini saya akan memberi nama SOL 1 supaya rangkaian elektrikalnya terhubung dengan rangkaian pneumatik. Nah, di sini saya rasa rangkaiannya sudah terbuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja dari rangkaian ini. Nah, prinsip kerja rangkaian ini, apabila saya menekan S1 atau push button S1, otomatis rangkaian silinder kerja tunggalnya akan bergerak maju.
tetapi dia akan mundur sesuai dengan limit switch yang telah diberikan. Dan jangan lupa kita mengubah label pada silinder kerja tunggal, beri nama LS dan positionnya kita beri 50. Nah, setelah itu saya akan mengetesnya. Nih, ketika saya tekan S1 maka dia akan bergerak maju dan dia akan bergerak otomatis mundur sesuai dengan limit switch yang telah diberikan. Kita coba tes, kita pencet. Nah, dia akan maju secara otomatis tanpa saya menekannya lagi. Nah, jadi prinsip kerjanya itu push push button bergerak menuju limit switch sehingga limit switch-nya akan terhubung dan relaynya ini akan mengaktifkan max switch. Dari max switch juga akan aktif sehingga solenoid pada rangkaian elektrikalnya ini menghubungkan ke solenoid pada katok 3/2. Oleh karena itu pada saat saya tekan R1 dia akan bergerak maju dan dia akan bergerak mundur secara otomatis sesuai dengan limit switch yang telah saya berikan tadi. Oke, selanjutnya saya akan membuat dengan kontrol 5/2 dan double solenoid valve. Sebelumnya saya akan membuat rangkaian elektrikalnya. Yang diperlukan itu electrical connection 24 volt dan 0 volt. Lalu saya memerlukan push button dan saya memerlukan limit switch banyak 3. Dan saya memerlukan relay 2 dan solenoid valve-nya 2. Solenoid valve-nya 2. Setelah itu saya akan hubungkan solenoid valve-nya ke limit switch dan kita hubungkan limit switch dengan relay dan push button dengan relay. Setelah itu kita hubungkan electrical connection-nya ke limit switch dan solenoid valve-nya ke electrical connection 0 volt. Nah, setelah itu ini tinggal kita hubungkan saja sama kita hubungkan dan yang atas juga kita hubungkan aja. Nah, kita hubungkan saja. Nah, setelah itu, setelah komponen sudah terpasang dan jalurnya juga sudah terpasang, kita akan memberikan nama atau label. Ini kita berikan S1 atau push button S1 dan ini kita berikan LS atau limit switch. Ini kita akan memberikan R1, R2, dan ini R1. Kita akan beri nama solenoid 2 dan ini kita akan beri nama solenoid 1. Ini kita beri nama R2 dan ini R1. Nah, setelah semuanya sudah selesai kita beri nama, selanjutnya saya ingin membuat rangkaian pneumatiknya. Yang diperlukan itu double acting cylinder karena pada rangkaian ini kita menggunakan double acting cylinder. Double acting cylinder. Double acting cylinder. Ini. Lalu kita memerlukan one way flow banyak 2 dan katup 5/2 dan kompresor.
One way flow nya kita ubah arah rotasinya 90 derajat dan 45%, sama keduanya 45%. Nah, setelah itu kompresor kita hubungkan ke kaki 1 katup 5/2, dan kaki 3-nya kita beri terminator, dan kaki 5-nya juga kita beri terminator, dan kaki 4 kita hubungkan ke one way flow sebelah kiri, kaki 2 kita hubungkan ke one way flow sebelah kanan, dan kita tarik ke silinder kerja gandanya. Nah, setelah itu kita akan memberi aktuasi sebelah kirinya itu solenoid valve, dan yang kanan juga kita akan beri solenoid valve. Nah, setelah itu jangan lupa kita beri label itu sol 1, dan ini juga sol 2. Nah, setelah itu jangan lupa pada double king silindernya ini kita edit labelnya, kita kasih LS dan positionnya itu 100. Enter dan oke. Nah, setelah sudah selesai rangkaian elektrikal dan rangkaian pneumatik, nah di sini saya akan mencobanya apakah rangkaian ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, prinsip kerjanya itu apabila saya menekan saklar S1, otomatis double acting silindernya itu akan bergerak maju. Nah, bergerak majunya itu sesuai limit switch-nya, dan apabila sudah mencapai maksimal limit switch-nya, maka dia akan bergerak mundur. Nah, kita coba saja aktifkan. Nah, saya akan memencet push button S1. Nah, dia akan bergerak maju. Nah, dia akan bergerak mundur secara otomatis. Kita coba sekali lagi. Bergerak maju dan mundur secara otomatis. Nah, itu kenapa dia bisa mundur secara otomatis? Karena limit switch-nya itu sudah mencapai titik maksimal sehingga dia akan mundur secara otomatis. Nah, prinsip kerjanya itu dari saklar S1 dia terhubung ke relay R1. Nah, pada relay R1 ini dia akan mengaktifkan max switch R1. Nah, dari max switch R1 dia akan menuju ke solenoid 1 pada rangkaian elektrikal. Nah, solenoid 1 ini dia akan mengaktifkan solenoid 1 pada katup 5/2 pada rangkaian pneumatik. Nah, makanya saya pencet dia akan bergerak maju. Nah, sebaliknya sama juga dengan untuk bergerak mundurnya. Ketika dia bergerak mundur, otomatis yang tadinya maju, saklar S1-nya yang tadinya maju, saya tekan. Nah, dia akan otomatis berpindah ke limit switch. Nih, kita bisa lihat sekali lagi. Saya pencet S1. Nah, dia terhubung ke R1. Nah, dia akan langsung berganti ke limit switch, dan limit switch ini akan terhubung ke max switch atau limit switch R2. Nah, jadi prinsip kerjanya itu ketika sudah mencapai maksimalnya itu, limit switch itu akan aktif dan limit switch ini akan terhubung ke relay R2. Nah, dari relay R2 ini akan mengaktifkan max switch yang R2, dan ketika max switch aktif dia akan mengaktifkan solenoid 2 pada rangkaian elektrikal dan mengaktifkan solenoid 2 pada rangkaian pneumatik. Oleh karena itu, apabila saya tekan S1, maka dia akan bergerak maju. Nah, selanjutnya dia akan berganti otomatis ke limit switch pada rangkaian elektrikal sehingga dia akan bergerak mundur. Nah, kesimpulannya itu dari video yang pertama dan yang kedua ini saya mengambil kesimpulan bahwa bergerak mundur pada rangkaian pneumatik double acting cylinder ini, dia akan bergerak mundur apabila limit switch-nya itu telah mencapai batas yang telah kita tentukan tadi. Kan saya tadi menyetel pada double
api silinder ini 100. Nah, ketika dia sudah mencapai itu, maka dia akan bergerak mundur. Nah, oleh karena itu, setelah dari solenoid 1 aktif, dia akan langsung berpindah ke limit switch. Nah, pada limit switch ini yang aktif bukan lagi solenoid 1, melainkan solenoid 2. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang membuat limit switch dan push button dengan menggunakan katup 3/2 dan 5/2 dengan menggunakan single solenoid dan double solenoid. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam mempraktikkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.